Perkenalkan, saya Wiwin Hidayati, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Izinkan saya untuk menyajikan video praktik pembelajaran pada hari ini, Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 9 pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, nggih. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, marilah untuk memulai pembelajaran hari ini kita pekikan jargon kita bersama-sama. SMA, maju bersama, hebat semua. Saya cek dulu ya untuk kehadirannya. 1, 2, 3, 4, 36, lengkap. Hadir semua hari ini, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, senantiasa saya ingatkan kalian untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Marilah kita saksikan bersama video motivasi berikut ini.บนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่า ผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็ม เทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษอยู่ไหนอะเทพเจ้าอะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711 Bagus tidak anak-anak videonya? Intinya kira-kira tentang apa ya? Bagus. Bersama meraih cita-cita. Anak-anak, KD yang akan kita penuhi hari ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat, baik tulisan maupun tulis. Nah, tujuan yang akan dicapai setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini antara lain, Anda diharapkan dapat menentukan pokok-pokok isi cerita hikayat dengan tepat dan teliti, mengidentifikasi karakteristik cerita hikayat dengan tepat dan teliti, dan mendeskripsikan nilai sosial, agama, budaya, nilai moral dalam cerita rakyat hikayat dengan tepat dan bertanggung jawab. Pernahkah kalian mendengar istilah hikayat sebelumnya? Pernahkah kalian membaca hikayat sebelumnya? Apa yang menarik atau mencolok dari hikayat bagi yang sudah membaca? Baiklah anak-anak, untuk menggali pengetahuan kalian lebih dalam tentang hikayat, marilah sebelumnya kita saksikan video hikayat Indra Bangsawan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial.
Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua Syahpri dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaluh orang tuanya dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam kentong minuman Buraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Bagaimana video hikayat Indra Bangsawan tersebut anak-anak? Bagus tidak anak-anak? Kira-kira menceritakan tentang apa ya video tersebut? Nah, marilah kita hari ini belajar tentang hikayat. Apa itu hikayat? Ada yang pernah membaca hikayat sebelumnya? Atau
barangkali pernah menyaksikan video hikayat sebelumnya. Hikayat merupakan karya sastra yang berbentuk prosa, termasuk dalam ragam prosa lama, dan cirinya yang membedakannya dengan prosa lama yang lain adalah cerita kepahlawanan yang dominan di dalamnya. Cerita hikayat mempunyai karakteristik antara lain bersifat statis atau tetap, bersifat pralogis atau fantastis, artinya di luar nalar manusia, istana sentris, artinya yang dikisahkan berupa kehidupan istana, anonim atau tanpa diketahui pengarangnya, dan menggunakan bahasa arkais. Isi hikayat antara lain ada unsur intrinsik, ekstrinsik, dan juga nilai-nilai. Unsur intrinsik hikayat antara lain tema, amanat, alur, tokoh, sudut pandang, dan juga latar. Latar sendiri terbagi atas latar tempat, waktu, dan juga latar suasana. Unsur ekstrinsik hikayat adalah unsur yang membangun hikayat tersebut dari luar. Nilai-nilai hikayat yang terkandung dalam hikayat antara lain nilai agama, pendidikan, sosial, moral, dan politik. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Nilai pendidikan adalah nilai keteladanan yang baik. Nilai moral berhubungan dengan budi pekerti, dengan baik buruknya sesuatu. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan sosial. Nilai politik berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai budaya berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, setelah ini kalian masuk ke Google Classroom, silahkan dicek di grup diskusinya karena saya sudah memberikan materi di situ. Kemudian silahkan Anda berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian tuliskan hasilnya di file LKPD yang telah saya berikan juga di sana. Setelah itu kita akan kembali bertemu di Google Meet kembali. Nah, setelah itu tunjuk salah satu anggota kelompokmu untuk mempresentasikan hasilnya di Google Meet. Begitu ya anak-anak ya. Karena sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Kalau tidak, sampai berjumpa kembali di Google Meet ya anak-anak.
Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya masih di pembelajaran yang sama hari ini, yaitu menganalisis hikayat ya anak-anak. Nah, bagaimana diskusinya di Google Classroom? Seru tidak? Seru banget, Bu. Iya. Seru, Bu. Nah, silahkan Anda mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Anda. Silahkan dimulai dari kelompok pertama. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Puspora Najani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi karakteristik teks hikayat Bayan Budiman. Karakteristik yang pertama yaitu kemustahilan. Terdapat pada kalimat pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya dengan tiada. Karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Kemudian, karakteristik kedua yaitu istana sentris. Terdapat pada kalimat, kata beberapa lama tinggal suaminya. Ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab pada burung piung itu hendak menemui anak raja itu. Kemudian karakteristik terakhir yaitu arkais. Terdapat dalam kalimat, bermula ada saudagar di negara Ajam, Hojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Ya anak-anak, bagaimana presentasi Puspo tadi dari kelompok 1 menurut kalian? Karakteristik hikayat? Bagus, Bu. Apakah sudah lengkap anak-anak? Apakah sudah lengkap? Lengkap. Sudah, Bu. Sudah. Berikutnya dari kelompok 2, silahkan saudara siapa tadi ya? Silahkan saudara siapa yang mau mewakili kelompoknya? Juliana, Bu. Ya, Juliana. Silahkan Juliana mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu unsur-unsur intrinsik hikayat Bayan Budiman. Nomor 1, unsur intrinsiknya adalah tema, keterangannya adalah perselingkuhan. Dan unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penokohan, adalah keterangan Hojan Maimun adalah pekerja keras, Bibi Zainab baik, anak Raja Ajam mudah tertarik, Tiung suka menasehati, Bayan bijaksana. Dan unsur intrinsik yang ketiga adalah setting, keterangannya setting pertama, setting tempat yaitu kerajaan Ajam, setting yang kedua yaitu setting waktu, setting yang ketiga yaitu setting suasana. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Keterangan alur tersebut yaitu maju. Unsur intrinsik yang kelima sudut pandang. Keterangannya adalah orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang 6 amanat. Keterangannya adalah hendaklah kita dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Keterangan yang kedua adalah jangan menuruti hawa nafsu. Sekian dari saya, kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Juliana penampilannya. Marilah kita komentari anak-anak, bagaimana jawaban dari kelompok Juliana.
Apakah Bibi Zainab itu baik padahal dia itu ingin berselingkuh dengan anak dari kerajaan Ajam atau pangeran kerajaan Ajam? Apakah Bibi Zainab itu bisa dikatakan baik? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Kalau Bu. begitu bagaimana watak Bibi Zainab kalau dia hendak berselingkuh itu tadi? Bagaimana wataknya? Makanya ya, jahat, Bu. Jahat ya. Tapi akhirnya tidak jadi berselingkuh tadi ya anak-anak. Silahkan kelompok berikutnya mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Ya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayat Budiman. Religi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah umurnya Khojen Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojen Maimun 15 tahun. Menjunjung tinggi aturan agama, maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya, seorang suami lelaki pergi merantau untuk bekerja. Pada suatu hari Khojen Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Moral, seorang istri yang ingin berbuat curang kepada suaminya. Kata beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua mengajarkan seseorang untuk insyaf dan berbuat baik. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojen Maimun pulang dari rantaunya. Sosial, membantu orang lain. Daya yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangganya. Pendidikan, seorang anak dibiasakan untuk menurut ilmu agama mengaji. Setelah umurnya Khojen Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojen Maimun 15 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 3. Bagus sekali anak-anak penampilannya. Menurut kalian jawaban dari kelompok 3 itu sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai ya, nilai-nilai beserta contoh kalimatnya sudah sesuai. Bagus sekali Muhammad Syarif. Kita lanjut ke kelompok keempat atau kelompok terakhir ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Aisyah dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang kesimpulannya adalah hikayat Bayat Budiman menceritakan tentang perang saudagar di negeri bernama Ajam yang bernama Khojen Mubarok. Beliau mempunyai seorang anak yang bernama Khojen Maimun. Khojen Maimun akan dikawinkan dengan Bibi Zainab apabila telah tumbuh umurnya. Khojen Maimun berencana untuk pergi berlayar dan berniaga. Sebelum berlayar, Khojen Maimun telah memberi 2 ekor burung sebagai teman istrinya selama beliau pergi berlayar. Seekor burung baya dan seekor lagi burung piung. Ketika akan pergi berlayar, Khojen Maimun berpesan kepada istrinya supaya senantiasa bermusyawarah dengan burung-burung
itu sebelum melakukan suatu tindakan. Sepeninggal Khojan Maimun, Bibi Zainab merasa kesepian. Ketika duduk termenung di tingkap, seorang putra raja tiba-tiba berada di hadapan rumahnya dan mereka saling berbalas hubungan. Semenjak saat itu, Bibi Zainab dan putra raja saling jatuh cinta. Dengan perantara seorang perempuan tua, pertemuan antara mereka telah dapat diatur. Sebelum meninggalkan rumah, Bibi Zainab telah menyampaikan keinginannya kepada burung piung. Namun, teguran burung piung membuat Bibi Zainab merasa marah. Lalu ia menghempaskan burung piung ke lantai sehingga matilah burung piung. Bibi Zainab terpaksa menangguhkan hasratnya dari satu malam ke satu malam untuk bertemu putra raja sehingga Khojan Maimun pulang dari berlayar. Burung bayan yang bijak telah dapat menyelamatkan nyawanya sendiri dan melalaikan Bibi Zainab daripada curang serta dapat menjaga nama baik tuannya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana presentasi dari kelompok 4? Anak-anak, bagus atau tidak? Bagus. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan isi dari hikayat yang kalian baca? Sudah ya. Bagus sekali. Terima kasih atas presentasinya, Aisyah. Ya, boleh ditutup. Ya, baiklah anak-anak, terima kasih atas presentasinya. Bagus-bagus sekali, semangat-semangat sekali, dan sudah bagus hasil pekerjaan kalian. Ternyata ketika pekerjaan didiskusikan bersama-sama atau dikerjakan dalam kelompok itu membuahkan hasil yang luar biasa. Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Apa yang kalian peroleh hari ini? Hikayat itu apa sih intinya? Atau hikayat itu artinya apa? Hikayat adalah prosa lama yang bercerita tentang kepahlawanan dan menggunakan bahasa arkais. Iya, betul sekali, prosa lama bercerita tentang kepahlawanan dan menggunakan bahasa arkais. Karakteristik hikayat ada apa saja ya anak-anak? Fantastis, arkais, anonim, istana sentris. Dan juga statis ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat apa saja ya? Agama, budaya, moral, pendidikan. Moral ya. Pinter-pinter anak-anak. Sekian jadi dari pembelajaran hari ini Anda mampu menangkap dengan baik. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat baik ya Bu, karena ada video animasinya. Oh begitu, baiklah. Ada yang lain ingin berpendapat? Senang Bu, karena materinya sangat menarik dibaca. Oh iya. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Kalian masuk tepat waktu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan nanti setelah ini Anda cek tugas di Google Classroom, kemudian kirimkan sesuai jadwal pengumpulan di anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.